Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zomare, di video ke-18, Tuhan Tidak Pernah Iseng. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah di mana saya mulai merasakan muak dan benci pada diri saya sendiri. Imbas dari segala pengakuan Boy tentang hubungan cinta saya dan dia pada teman-temannya. Seperti yang di video sebelumnya saya ceritakan. Sampai pada titik nadir saya pun membenci Tuhan. Karena saya anggap Tuhan tidak adil pada saya dengan menciptakan saya beda, sehingga saya selalu terpuruk dalam derita. Semoga Anda semua yang menonton ini dan mendengarkan cerita saya tidak sampai seperti saya. Sekalipun saya sudah memiliki orang yang jadi pelindung saya, orang yang selalu mencintai saya, orang yang selalu ada untuk saya kala saya sedih. Namun, dia tidak tahu bahwa saya menderita mencintai dia. Oleh sebab, saya tahu bahwa cinta terlarang itu salah. Seringkali pada saat ada kesempatan, saya bicarakan hal ini pada Boy. Kalau saya takut akan apa yang ada di hadapan kelak jika terus meneruskan hubungan ini. Hukum Tuhan yang dilanggar, agama yang tak dianggap penting oleh karena hubungan cinta terlarang, dan takdir Tuhan yang dipermainkan. Tapi Boy selalu dengan entengnya mengatakan, "Sudahlah, toh Tuhan sudah memberikan rasa ini sama kita. Ya sudah, kita nikmati saja." Sedangkan bagi saya, tidak semudah itu pemikirannya. Walaupun pada usia saya saat itu, saya tidaklah memiliki keilmuan yang mumpuni soal agama dan segala aturannya. Namun, saya merasakan didikan bapak dan emak saya ketika saya belajar ngaji saat kecil tertanam begitu erat. Mengenai salah dan benar, saya tetap bisa membedakannya. Sekalipun belum pernah saya tahu apakah hubungan antara dua lelaki itu salah atau benar. Ini yang belum saya dalami saat itu. Yang pasti dilema soal itu selalu jadi jalan panjang dan selalu berperang dalam otak saya. Namun, selalu juga cinta mampu membius segala gundah. Kasih sayang Boy selalu bisa memutuskan keimanan saya yang hanya segaris tersisa. Sehingga saya terkadang kembali terlena mengarungi alunan dosa yang berbungkus bahagia. Bersama Boy, semua terasa mudah. Dan dengan Boy, hidup saya terus berwarna. Bernuansa cinta yang tak mampu saya menghindarinya. Meski saya merasa bahagia bisa menjalin kasih dengan Boy, rasa sesal tetap selalu mengiringi hati ini. Rasa bersalah karena mencintai sesama jenis terus membayangi langkah ini. 1000 tanya selalu terlontar di benak ini. Mengapa saya begini? Mengapa saya harus mencintai sesama jenis? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu saya lontarkan kepada Tuhan. Namun, tak pernah ada jawaban yang saya dapat. Hal itu begitu hebat muncul akibat kejadian saat Boy
mengakui rahasia yang sebenarnya hanya saya, dia, dan Tuhan yang tahu. Namun, Boy ingin memberitahu kepada teman-teman gengnya yang menyebutkannya teman-teman itu agar tidak menyalahkan saya. Tapi buktinya, teman-temannya menyalahkan saya. Dan dari sanalah, pergulatan batin saya terus bergelut dalam diri saya. Apakah benar ini salah saya? Kalau saja saya tidak kenal Boy, mungkin semua ini tak akan terjadi. Kalau saja saya dulu mampu bertahan pada keyakinan hati untuk menjauhi Boy, mungkin tidak akan pernah ada kisah cinta terlarang ini. Dan kalau saja saya saat itu menolak Boy menjadi pasangan saya, mungkin tak akan terjadi dilema ini. Ini semua Tuhan yang salah. Tuhan telah membuat saya tercipta di dunia ini hanya untuk menderita dengan semua rasa yang beda ini. Saya benci diri saya sendiri. Saya benci Tuhan yang sudah menciptakan saya salah pada tubuh saya yang salah. Itulah pikiran pendek saya kala itu. Walaupun bapak dan ibu saya adalah seorang muslim yang baik dan taat beribadah, dan sering mengajarkan saya berbagai hal tentang agama, saat itu saya belum begitu tahu dan mendalami apa makna arti ibadah seutuhnya. Sholat yang saya lakukan mungkin boleh dibilang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pun dengan doa-doa yang saya pelajari, saya anggap hanya sebagai kalimat biasa saja yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tahu apakah doa itu adalah benar-benar sebuah pengharapan atau hanya sebuah ungkapan penyesalan manusia pada Tuhan. Ya, saya akui saya bukanlah anak yang soleh yang ibu dan bapak saya harapkan. Kemelut rasa beda yang saya rasakan daripada anak-anak laki-laki lain sering mematahkan keimanan saya pada Tuhan. Gelimang perasaan galau akan pemikiran mengapa saya harus diciptakan sebagai lelaki, namun hati saya bak wanita, sering membuat keyakinan saya pada Tuhan ragu. Rentetan hinaan, cemoohan, dan makian orang pada diri saya dulu, saya terima sehingga saya seperti asing pada diri saya sendiri. Sering membuat saya ingin lebih memilih mati daripada hidup terus diburu rasa tak enak. Dan saat cinta pada seseorang yang mendapat sambutan hangat dari yang saya cintai begitu lama, akhirnya saya memilikinya. Romansa bahagia seharusnya bisa saya rasakan. Ternyata saya salah. Saya justru makin merasa terpuruk dalam derita oleh karena bimbang akan rasa ini. Saya bahagia mencintai Boy yang jelas lelaki idaman saya. Namun, bisikan iman yang tertanam dalam batin yang mungkin hanya tersisa setangkai saja selalu mengingatkan kalau apa yang saya lakukan itu salah. Sampai pada akhirnya, tangkai iman saya pun patah. Benteng keimanan saya pun mulai goyah dan jebol juga. Ketika saya mendapat segala kesalahan diri saat saya sadari kalau saya adalah biang keladi yang membuat Boy berani mengakui semua ini di hadapan teman-temannya. Selalu terngiang kata-kata Iwan yang memberi pesan,
Kalian berdua sudah melampaui kodrat. Kita semua tetap mendukung, tapi kita juga ingin agar kalian kembali normal. Kalimat-kalimat Iwan itu terus bergumul dalam hati saya. Begitupun kata-kata Hendra. Kamu yang sudah membuat si Boy jadi homo. Kalau saja kamu tidak menjadi geng kita, si Boy tidak mungkin jadi homo. Kamu harusnya jangan membuat si Boy begitu, karena dia sudah baik sama kamu. Duh, Gusti. Benar semua kata mereka. Tidak ada yang salah pada kalimat mereka. Mereka teman yang hanya ingin mengingatkan, dan tak ingin saya juga terus terlena dalam dosa. Maka dari itu, begonya saya saat itu. Diberi peringatan itu oleh teman-teman, bukannya saya sadar dan menghentikan apa yang saya lakukan sama Boy. Malah saya justru marah kepada Tuhan pada saat itu. Dan keruntuhan iman saya pun saya lampiaskan pada Tuhan di suatu hari. Saat itu, ba'da Isya, setelah saya bergumul dalam perang batin tentang segala perasaan ini, dibarengi derai air mata yang menyiksa, saya tiba-tiba merasakan dorongan keinginan untuk berontak kepada Tuhan. Jam 8 malam kala itu, saya pergi ke musola kecil pinggir rumah saya. Dengan mengenakan baju koko putih dan sarung, juga berpeci, saya terduduk di depan mimbar. Bukan sholat yang saya laksanakan, malah hati saya ingin marah pada Tuhan. Saya duduk menghadap kiblat sambil menatap pengimanan. Saya bergumam pada diri saya sendiri dengan suara yang hanya terdengar oleh telinga saya. Allah, di mana Engkau? Mengapa Engkau menciptakan saya begini? Mengapa saya beda dari yang lain? Mengapa saya harus merasa asing pada diri saya sendiri? Bukankah Engkau maha hebat, maha agung dan maha segalanya? Tapi apa? Kau menciptakan saya saja, layaknya bangkai busuk yang menjijikkan. Kalau Engkau memang maha hebat, maha pencipta, tidak mungkin Engkau membuat saya begini. Apakah Engkau sengaja membuat saya agar terhina, lalu saya dihukum di neraka pada akhirnya? Terlalu enak dan iseng Engkau membuat manusia seperti saya. Engkau tidak adil, ya Allah. Engkau sengaja membuat saya tersiksa. Ambil saja nyawa saya ini. Saya tidak sudi menerima takdirmu yang pahit ini. Dan saya berjanji, saya tidak akan menyembahmu lagi. Saya tidak peduli aturanmu, dan saya tidak peduli laranganmu. Karena mulai saat ini, saya membencimu, ya Allah. Dan setelah saya puas dengan segala sumpah serapah juga omelan saya sama Tuhan, saya pun pergi keluar musola itu. Dan saya pergi tidur dengan membawa kebencian penuh pada sang pemberi tidur. Saya tidak tahu kemana saya harus menumpahkan segalanya kekesalan ini selain kepada Tuhan. Dan sejak saat itu,
Saya tidak mau lagi melaksanakan sholat, menjalankan puasa, dan segala peribadahan yang saya pelajari sejak kecil. Saya saat itu benar-benar membenci Tuhan. Astagfirullahaladzim. Saat ini, saat bercerita ini, saya menyesal. Ampuni saya ya Allah, yang saat itu begitu marah padamu. Teruntuk sahabat-sahabat semua yang menonton video ini dan mendengarkan cerita saya, jangan sampai kalian mengikuti jejak saya ini. Saya berdosa sekali saat itu. Maafkan hamba-Mu ini ya Rabb. Semoga Engkau mengampuni saya. Amin. Mungkin itu sepenggal pengalaman saya yang tidak pantas saya ceritakan sebenarnya. Tapi agar semua kisah saya terurai lengkap, dengan berat hati saya ceritakan juga kejadian ini. Semoga jadi pelajaran baik buat teman-teman yang lainnya. Dan jangan ikuti apa yang saya lakukan. Tuhan Maha Adil pada saya, dan saya menemukan keadilan Tuhan setelah semua ini berakhir. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa kejadian yang akan saya hadapi lagi? Bagaimana kisah saya dengan Boy? Dan hikmah apa yang saya dapat dari kejadian saya membenci Tuhan? Tunggu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Terima kasih.